Belum juga dia menyalakan mesin, sebuah panggilan kembali masuk. Melihat nomor yang tertera, ia pun segera mengangkatnya. Halo, ada apa? Apa orang itu muncul? Tanyanya langsung setelah menggeser tombol hijau. Tuan Weiss, segera datang kemari, sahut seorang laki-laki di seberang telepon dengan terbata. Ada apa? Kamu sudah menangkap orangnya? Oke, aku ke sana. Sore itu, berita kematian seorang dokter bedah bernama Farida Lestari Weiss Buwono di sebuah apartemen murah di pinggiran kota Berlin menjadi topik hangat yang ditayangkan di setiap stasiun TV negara Hitler itu. Yono yang melihat berita itu di TV bandara berjalan cepat dan masuk ke area tunggu pesawat. Di lain pihak, Irwan yang baru saja selesai menyeragam diri di kamar mandi terkejut melihat berita di TV kamar mewahnya itu. Pak Santosa, saya tidak tahu mengapa Anda mencari pasien saya yang bernama Teresa, tapi saya bisa beritahu Anda, setiap ucapan dan tindakan yang Anda lakukan saat ini, semua terekam CCTV. Jika terjadi sesuatu pada wanita yang Anda cari atau pada saya, maka bersiaplah berakhir di jeruji besi. Lelaki itu jatuh tertunduk. Perkataan Farida saat ia datang mengunjunginya di rumah sakit pagi tadi kembali terngiang. Dengan segera ia membereskan pakaian dan barang-barangnya, lalu menelpon sekretarisnya untuk memajukan jadwal penerbangannya kembali ke Indonesia. Kantor Sans Medica, Jakarta. Irwan meletakkan kopernya begitu saja di lantai ruangannya. Dengan cepat Hilman membereskannya dan memberikannya kepada sekretaris Irwan yang mengurusnya. Bagaimana 3 hari ini? Apa ada masalah? Kamu sudah katakan pada Dimas kalau aku mau bicara padanya? Jajar Irwan sembari berjalan menjauhi kursi kerjanya. Hilman melihat atasannya dan menipiskan bibir. Laki-laki itu hanya bergeming di tempatnya sambil menunduk dan memegang tabletnya. Irwan yang mulai mengambil map di salah satu tumpukan mejanya mengerutkan alis karena tidak mendengar suara sang asisten. Kenapa diam saja? Apa tugasmu itu terlalu sulit untuk dikerjakan? Bukan gitu, Pak. Hanya saja Pak Dimas, dia... Irwan mengangkat kepalanya, dia menatap dingin asistennya itu. Kenapa lagi? Dia masih sibuk dengan perempuan itu. Pak Dimas ditahan kantor polisi, Pak. Apa? Irwan seketika berdiri dengan mata melotot. Apa yang terjadi? Kenapa dia ditahan? Tuan Dimas tertangkap saat melakukan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan pada Teresa kemarin malam. Mata Irwan kian melebar. Dia menghempaskan tubuhnya pada kursi kebesarannya dengan tatapan kosong. Apa yang terjadi? Kenapa dia mencoba? Hingga saat ini Pak Dimas masih belum mau bicara, Pak. Irwan memejamkan erat matanya. Kepalanya terasa pusing. 2 anaknya sama-sama masuk penjara, sedangkan kejadian di Berlin pun masih membuatnya ketakutan setengah mati. Bahkan hingga sekarang. Pak, Nyonya Wendy mencari Anda sejak semalam. Beliau sangat marah dan meminta Anda segera pulang ke rumah. Media juga rupanya sudah mengetahui kejahatan ini. Saya hanya bisa meminta beberapa portal untuk menurunkan beritanya, tapi ternyata kejadian ini jadi viral di media sosial. Mereka meminta penjelasan dari pihak kita dan menuntut Pak Dimas dan Bu Elena untuk dihukum seberat-beratnya. Terang Hilman seraya memperhatikan ekspresi Irwan. Semua gara-gara perempuan itu. Map-map yang ada di atas meja jati itu jatuh bebas ke lantai setelah dengan kasar Irwan menyerahkan semuanya. Belum puas laki-laki parubaya itu mengambil papan namanya dan melemparkannya ke arah penghargaan yang ada di sebelah kanannya. Beberapa piala dan figura piagam terjatuh. Tok-tok. Permisi, Pak, ada... Suara sekretaris Irwan itu terjeda ketika melihat ruangan atasan yang carut-marut. Ada apa? Bentak Irwan. Sekretaris itu bertingkat kaget dan membungkukkan badannya. Ada tamu untuk Bapak?
Katanya sudah ada janji, namanya Yono Pak. Irwan seketika menoleh pada sekretarisnya itu. Cepat, suruh dia masuk, dan kau Hilman, keluar dari sini. Titah Irwan. Baik Pak. Hilman melirik atasannya itu curiga, namun tetap ia terpaksa juga harus keluar dari ruang kantor dan mewah itu. Yono dan Hilman bertukar tatap saat keduanya berpapasan. Tidak ingin laki-laki yang selalu mengucir rambut belakangan itu curiga, Hilman mengangguk dengan sedikit tersenyum untuk menyapa, lalu mengangguk pergi. Pak Irwan, siapa laki-laki itu? Bagaimana hasilnya? Yono menempatkan dirinya di kursi yang ada di depan meja kerja Irwan. Sementara Ayah Dimas dan Elena itu duduk bersandar santai dan memandang gerak-gerik orang suruhannya itu. Sangat memuaskan. Saya ada dua pilihan. Yono mengeluarkan sebuah amplop coklat berukuran sedang serta sebuah amplop coklat muda polos dengan ukuran lebih besar. Untuk amplop yang sedang ini, tolong lunasi dulu pembayaran yang kemarin. Lalu untuk yang ini, karena ini sangat berharga dan penting, bahkan saya mendapatkannya dengan susah payah, maka saya minta bayaran 2M. Irwan menatap laki-laki di hadapannya itu dengan gertakan gigi. Senyuman yang ditunjukkan Yono membuatnya ingin merobek mulut laki-laki itu. Tangan Irwan terjulur. Ia menarik laci mejanya dan mengambil sebuah amplop putih lalu melemparkannya pada laki-laki itu. Terima kasih, saya tunggu kabar selanjutnya, permisi. Pamit Yono sambil mengibaskan amplop itu dan berjalan pergi. Seret. Irwan menyambar amplop sedang itu dengan kesal, namun dengan mata yang masih menatap geram pada Yono. Setelah pintu ruangannya tertutup, Irwan segera membuka amplop itu. Ia mengerutkan alis ketika tangannya menarik keluar tumpukan foto yang sesuai, yang mulai berwarna kecoklatan. Perlahan, kerutan di antara kedua alisnya melonggar, matanya memicing tak kalah melihat foto-foto itu. Pada lembar pertama tampak seorang wanita yang berbaring di rumah sakit dengan luka lebam di sekitar wajahnya. Kemudian foto sebuah mobil dan samping yang memperlihatkan bagian belakang mobil yang teringsek. Melihat foto itu, Irwan memejamkan mata dan segera melemparkannya ke meja. Lalu sebuah foto wanita yang tengah berdiri di depan kampusnya dan tersenyum ceria sambil membawa sebuah piala di depannya. Lalu sebuah foto saat memakai seragam SMA. Matanya kemudian sedikit melebar ketika ia melihat lembaran berikutnya. Di sana ada sebuah foto dua anak dan tersenyum lebar dan memakan lollipop bersama. Bukankah ini Farida? Lalu gadis ini, apa dia Riana? Jantung Irwan seakan dipompa berdenyut cepat dengan keringat yang mulai merembes keluar. Dia melempar lembaran itu dan mencari lembaran foto lain, namun tidak ada lagi. Amplop itu sudah kosong. Irwan mengusap wajahnya dengan kasar. Hatinya gusar, tidak menentu. Berbagai spekulasi berseliweran di benaknya. Tidak mungkin. Kalau dia itu anak, tidak mungkin dia mau berpacaran dan bertunangan dengan Dimas. Gumam Irwan sambil menggeleng menolak pemikirannya sendiri. Sementara itu Erik yang baru saja sampai di Bandara Halim langsung meminta asistennya mengantarkannya ke rumah sakit. Dia tidak mau membuang banyak waktu. Yang ia inginkan adalah segera bertemu dengan kekasih hatinya. Rasa cemas akan keadaan Riana serasa mencekik lehernya. Tuan, jangan panik, Nyonya pasti baik-baik aja, ujar Derek berusaha menenangkan atasannya yang terlihat sangat gelisah. Apa kau sudah tanya mereka bagaimana keadaannya? Tanya Erik. Tuan, kita baru saja landing dan saya baru saja mengaktifkan ponsel. Jadi saya... Kau? Di pesawat ada telepon. Kenapa tidak kau gunakan? Bentak Erik. Tuan, mungkin Anda lupa kita tadi sempat mengalami turbulensi yang mengharuskan kita mematikan beberapa fasilitas yang mungkin mempengaruhi sinyal radio di kokpit. Erik mengepalkan tangannya dan menggebuk pahanya sendiri.
Nyonya benar-benar canggih, dia bisa mempengaruhi Tuan sampai seperti ini. Batin Derek seraya melirik atasannya itu dari kaca spion. Kedatangan Erik di salah satu rumah sakit milik pemerintah itu cukup menyita perhatian. Dari mobil kelas Sultan plus tampang yang membuat banyak laki-laki iri, ditambah tubuhnya yang tinggi, tegap, dan atletis, siapa saja yang berpapasan dengannya tidak akan mampu mengalihkan matanya. Ceklek. Erik membuka ruangan VIP itu. Ekspresi kekhawatirannya langsung berubah dingin saat melihat ada seorang laki-laki asing duduk di sisi bed rawat Riana, dengan tangan yang memegang telapak Riana dan menempelkannya di pipinya. "Siapa kamu?" kata Erik dengan mata yang menyorot, tidak ramah. Laki-laki yang masih memegang tangan Riana itu menoleh sekilas namun tidak memberikan reaksi apapun. "Kau bisu?" Lelaki itu mendesah dengan tatapan meremehkan. Dia menatap Erik dan mendengus. "Aku yang seharusnya tanya, kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" Erik memicingkan matanya. Dia kemudian berjalan mendekati laki-laki itu dan merampas tangan Riana. "Aku suaminya," jawab Erik. Derek mengerjap melihat dua laki-laki di hadapannya, saling adu tatap sedemikian dekat, bahkan tidak lebih dari sejengkal. "Suaminya? Jangan membuatku tertawa, Pak." Dengan jari telunjuknya, lelaki itu mendorong dada Erik agar menjauh darinya. "Kalau kamu suaminya, lalu di mana kamu saat dia mengalami masalah? Aku tidak pernah lihat kamu berada di sisinya, baik itu 4 tahun lalu ataupun sekarang." Erik mengeratkan rahangnya, matanya berkedut, dengan tangan yang mengebal, siap melancarkan hukumnya. "Kenapa? Mau memukulku? Silakan. Kamu pikir hanya karena kamu punya banyak duit, jadi kamu bisa seenaknya? Aku peringatkan kau, Erik Jenkins, berani kau atau calon istrimu itu merundung, Trisa lagi, walau nyawaku taruhannya, aku akan membuat kau membayarnya." Erik menyeringai. "Oh, jadi kau menyukai istriku? Lalu apa dia juga memiliki perasaan yang sama denganmu? Tuan, Anda datang kemari untuk melihat nyonya, bukan untuk bertengkar. Mohon tenangkan diri," ujar Derek mengingatkan, lalu mengalihkan perhatiannya pada laki-laki yang ada di depan Erik. "Ini rumah sakit, tolong kendalikan diri Anda." Erik memainkan rahangnya, lalu memutus tatapannya pada pemuda itu dan beralih pada Riana. Ia lantas mendorong laki-laki yang masih berdiri di depannya itu dengan bahunya dan mengambil alih posisi laki-laki itu, berdiri di samping bed rawat Riana, lalu membungkuk dan mengecup kening Riana. "Kau? Mister?" serga Derek sambil menerobos masuk di antara pemuda itu dan Erik, lalu segera menghalau pemuda itu pergi. "Tuan Erik tidak tahu menahu soal ini, tolong jangan salah paham. Biarkan." "Tidak tahu? Lalu bagaimana dengan kabar dia akan menikah minggu depan? Derek membelalakan matanya, demikian juga Erik yang sedang mengelus sayang rambut kekasih hatinya itu. "Apa maksudmu? Aku akan menikah minggu depan." "Pokoknya kamu harus cari jalan buat bantu Dimas sama Elena. Mereka anak-anakmu, Irwan." Irwan menipiskan bibirnya. Ia lantas berdiri dan menatap sang istri yang melihatnya dengan geram. Sudah lebih dari 5 menit istrinya itu terus mengomel tidak jelas, dan sekarang wanita itu membentaknya seolah dia tidak berusaha membantu anak-anaknya yang terancam di penjara. "Kamu kira selama ini aku diam saja? Aku juga lagi cari jalan supaya mereka bisa keluar." "Halah, tidak usah alasan. Aku tahu kamu masih enak-enak di luar sana," tukas Wendy sambil melotot tajam. "Apa kamu bilang? Siapa yang enak-enak? Mending kalau aku bisa enak-enak, bikin kepala dan badan jadi rileks, daripada tinggal di rumah tapi seperti berada di neraka." "Irwan, kurang ajar kamu," amuk Wendy dan mulai melempar barang-barang yang ada di dekatnya kepada Irwan. "Siapa yang bikin aku seperti ini, Siapa?"